Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Polemik yang sedang berlangsung antara pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, telah menarik perhatian publik dan media. Konflik ini sering diidentikan dengan perseteruan antara dua tokoh utama, yaitu Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Kholil Stakuf, Gus Yahya, dan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Untuk memahami akar dan dampak dari polemik ini, penting untuk melihat latar belakang kedua tokoh serta sejarah hubungan antara PBNU dan PKB. Nahdlatul Ulama, NU, didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi keagamaan yang bertujuan untuk melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. NU telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun politik. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, didirikan pada tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, sebagai kendaraan politik bagi para tokoh NU untuk berpartisipasi dalam politik nasional. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, salah satu tokoh utama NU, menjadi Presiden Indonesia keempat dan juga salah satu pendiri PKB. Sejak awal, PKB dan NU memiliki hubungan yang erat, meskipun seringkali diwarnai oleh dinamika internal dan perbedaan pandangan. Jadi, melihat sejarah itu, NU dan PKB ibarat dua keping mata uang yang hakikat tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling terkait satu sama lain, dan merupakan representasi dari warga Nahdliyin. Belakangan polemik antara PBNU dan PKB semakin sering dimunculkan oleh media. Hal ini tidak bisa terlepas dari manuver kedua tokoh yang menjadi pemimpin di dua instansi besar tersebut, Gus Yahya dan Gus Imin. Gus Yahya Kholil Stakuf adalah putra dari Kiai Haji Kholil Bisri, saudara dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Sebagai putra seorang kiai besar, Gus Yahya juga menjadi kiai dan tokoh intelektual muslim. Ketokohannya semakin populer ketika menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 2021. Gus Yahya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan telah lama terlibat dalam berbagai aktivitas keagamaan dan sosial di NU. Sebelum menjadi Ketua Umum PBNU, beliau juga pernah menjabat sebagai juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sedangkan Gus Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, adalah politikus yang telah lama berkarir di PKB. Beliau merupakan kader sekaligus keponakan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau menjadi Ketua Umum PKB sejak 2005 dan telah menjabat dalam berbagai posisi penting di pemerintahan dan legislatif. Cak Imin dikenal sebagai figur yang berpengaruh dalam dunia politik Indonesia, terutama di kalangan NU. Keberhasilannya selama ini dalam mendongkrak suara PKB diapresiasi oleh banyak pihak. Di sini bisa dipastikan keduanya merupakan kader terbaik Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sosok representasi warga Nahdliyin yang berhasil menjadi presiden tempo hari. Keduanya saling mengenal dan juga berteman telah lama, sejak masih menjadi mahasiswa di UGM. Bahkan, beredar foto jadul Gus Yahya, Cak Imin dan Adi Masardi, ex-jubir Gus Dur, yang sempat melaksanakan haji bersama. Tidak bisa dipungkiri, polemik antara Gus Yahya dan Cak Imin mencuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai isu yang menjadi sumber ketegangan. Beberapa isu utama sering menjadi sorotan. Belakangan yang paling sering disorot adalah polemik terkait dengan pembentukan pansus haji yang menyoal penyelenggaraan haji yang langsung diketuai oleh Cak Imin, selaku bagian dari DPR. Pansus ini dibuat berdasarkan adanya laporan penyelenggaraan haji yang dinilai cacat. Sementara, secara kebetulan Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan haji tersebut, tidak lain adalah Gus Yakut Kholil Koumas, adik dari Gus Yahya. Dalam menanggapi pertanyaan media, naifnya Gus Yahya menilai pembentukan pansus haji itu sangat politis dan terkesan ada kecenderungan menyerang pribadi, sebab hal itu dinilai menyerang adiknya. Polemik ini semakin bergulir dengan adanya isu yang terkait tim 5 bentukan PBNU yang diinstruksikan untuk menarik PKB kembali kepada PBNU.
Hal ini didasarkan dengan sejarah PKB yang memang secara sah dan resmi didirikan dengan SK Ketua PBNU ketika itu, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga dapat dinilai bahwa PKB tidak bisa terlepas dari PBNU. Asumsi tersebut dibantah oleh para kader PKB dan intelektual non-netral yang menilai PBNU justru mempolitisir isu yang substansial dan beralih pada isu yang tidak produktif. Justru intrik yang dimunculkan akan semakin menjadikan bola panas semakin liar. Politisi dan peneliti senior, A.S. Hikam, melalui wawancara di salah satu televisi nasional menilai bahwa isu yang substansial sebenarnya terkait dengan pansus haji yang menyoroti pelaksanaan haji tahun 2024. Hal ini tidak perlu ditarik ke dalam ranah pribadi sebagaimana dugaan yang bernada kelakar dari Gus Yahya itu. Menristek zaman pemerintahan Gus Dur ini lebih menyarankan agar segera ada jalan tengah, semacam tabayun dari para kiai sepuh untuk menjembatani polemik antara PBNU-PKB. Pada dasarnya, ketegangan antara PBNU dan PKB seringkali berpusat pada masalah kepemimpinan dan struktur organisasi. Gus Yahya, sebagai Ketua Umum PBNU, berupaya untuk memperkuat posisi PBNU sebagai organisasi keagamaan yang independen dan tidak terikat pada kepentingan politik. Di sisi lain, Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, berusaha untuk menjaga hubungan erat antara partai dan NU, mengingat basis dukungan PKB yang sebagian besar berasal dari kalangan NU. Polemik antara Gus Yahya dan Cak Imin tidak hanya berdampak pada hubungan antara PBNU dan PKB, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat dan politik Indonesia. Polemik ini telah menyebabkan fragmentasi internal di kalangan NU dan PKB, dengan beberapa anggota yang mendukung Gus Yahya dan yang lainnya mendukung Cak Imin. Fragmentasi ini dapat melemahkan solidaritas dan efektivitas organisasi dalam menjalankan program-programnya. Sebagai tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat nasional, ketegangan antara Gus Yahya dan Cak Imin juga berdampak pada dinamika politik nasional. Sikap dan keputusan mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan aliansi politik di tingkat nasional. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo nanti. Polemik antara PBNU dan PKB, yang sering diidentikan dengan perseteruan antara Gus Yahya dan Cak Imin, mencerminkan kompleksitas hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik di Indonesia saat ini. Meskipun ketegangan ini menimbulkan berbagai tantangan, hal ini juga menunjukkan pentingnya dialog dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai dua institusi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, PBNU dan PKB perlu mencari cara untuk mengatasi perbedaan dan bekerja sama demi kepentingan umat dan bangsa. Semoga